Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah pesugihan juragan bakso yang terungkap oleh pengunjung. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan yang satu itu. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Keadaan itu betul-betul membawa beruntung bagi Pak Rudi. Telah sejak 5 tahun terakhir dia membuka sebuah warung bakso di pasar yang letaknya tak jauh dari tempatnya tinggal. Setiap hari warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tak ayal di tahun kedua pendiriannya saja, Pak Rudi berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di kabupaten. Dia menamai warung baksonya Bakso Pak Rudi. Di tempatnya tinggal, para tetangga mendapati Pak Rudi sebagai pebisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Dia memang kaya raya. Namun melihat Pak Rudi yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sesukses apapun. Oleh warga sekitar pula, Pak Rudi dikenal sebagai orang yang tak suka bergaul. Dia lebih sering berada di dalam rumah dan tak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun setiap ada kesempatan untuk beramal, Pak Rudi selalu menyumbangkan uangnya, bersedekah. Jumlahnya juga tak tanggung-tanggung. Namun tetap saja dia tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang di sekitarnya. Menurutmu apa sih yang terjadi sama keluarga Pak Rudi? Mereka kaya raya tapi aneh sekali, kata Doni. Rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Pak Rudi. Aku juga gak tahu, Don, jawab Agus singkat. Dia teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tidak terlalu suka bicara. Dia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun pemimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus pun dia memilih untuk tak ikut campur, menjaga lisan. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh, Agus lalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Pak Rudi. Aku traktir, kata dia. Tak menunggu lama berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana mereka menyapa Pak Rudi yang sedang menjaga kasir lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Pak Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali dia tak mau diajak mengobrol. Dia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur belakang warungnya. Bakso datang. Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun tak berlangsung lama di tengah kesempatan makan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja dia makan. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Bukan soal rasa, melainkan soal lain. Sebagai orang saleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget. Namun dia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Menilik apa yang ada di dalam panci besar tempat Pak Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan saat itu tak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. Jangan, kata Agus. Namun tetap saja Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatannya.
Maka betapa kagetnya Doni saat melongok ke bawah dia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Dia tak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Melihat semua dengan mata kepalanya sendiri sebagaimana Agus, Doni juga mual. Dia lantas langsung mengajak Agus pulang dan berjanji mengabarkan apa yang telah dia lihat kepada banyak orang. Sejak saat itu keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tak pernah makan di warung bakso Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.